Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang semuanya dalam acara Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 yang diselenggarakan oleh Kominfo untuk membuat Indonesia makin cakap digital. Halo semuanya warga Lampung, khususnya warga dari Kabupaten Waikanan. Tabi pun semuanya. Salam kenal semua, senang sekali saya Ihsan Kamil. Hari ini bisa menjadi moderator untuk membersamai rekan-rekan semua hingga sore hari nanti dalam acara Literasi Digital Nasional 2021, acara yang dipersembahkan oleh Kominfo dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam bermedia digital di kehidupan kita sehari-hari. Dan saat ini sudah sangat sekali diperlukan yang namanya pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi ataupun jaringan dalam menemukan, mengevaluasi dan membuat informasi agar kita semua dapat memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat dan yang paling penting yaitu adalah patuh hukum. Itu penting banget ya. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik untuk meningkatkan literasi digital kita, yaitu tentang privacy dan keamanan di dunia digital ya. Ini penting banget nih ya, gimana caranya kita mengamankan diri di dunia digital. Dan sebelumnya saya izin ingin menyapa keynote speaker kita terlebih dahulu, yaitu kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Arinal Junaidi selaku Gubernur Lampung. Dan saya juga ingin menyapa narasumber serta KOL kita pada siang hari ini. Yang pertama ada narasumber kita yang kami hormati Ibu Suraya Kamaruzzaman ST LLM MT selaku dosen Fakultas Teknik Universitas Sia Kuala. Halo, selamat siang Ibu Suraya. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu gimana kabarnya hari ini? Sehat, Banda Aceh mendung tapi Sehat Ibu semoga ya, sinyal alhamdulillah ya. baik. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Baik, terima kasih Ibu Suraya. Wah, sangat cerah sekali ya, ceria sekali Ibu Suraya wajahnya pada hari ini. Nah, selanjutnya saya izin menyapa narasumber kita yang kedua yang kami hormati Ibu Dr. Hajah Rofikatul Karima MSI selaku Widaiswara Kementerian Agama. Selamat siang Ibu Rofika. Selamat siang, Mas Ihsan. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, suasana juga cerah. Luar biasa. Seperti hati Ibu ya Bu yang sedang bercerah-cerah hari ini ya. Ya, begitulah. Baik. Siap. Thank you Bu Rofika. Ya, sama-sama Mas Ihsan. Dan selanjutnya saya izin menyapa ke narasumber kita yang ketiga, yaitu yang kami hormati Bapak Ido Setiawan SPD, selaku Guru Pendidikan Agama Islam SDIT Baitul Jannah Bandar Lampung. Halo, selamat siang Bapak Ido. Kamil, waalaikumsalam. Selamat siang juga. Wah, sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, sehat. Baik, terima kasih Pak Ido sebelumnya. Saya izin menyapa ke narasumber Baik, kita Pak. yang keempat, yaitu ada yang kami hormati Bapak Irfa Cahyawan Eskom selaku pegiat sosial. Ya, selamat siang Bapak Irfa. Oke, mungkin nanti Pak Irfa akan menyusul kehadirannya pada Zoom meeting kali ini. Dan yang terakhir, wah ini saya manggilnya kayak harus pakai musik nih ya. Ini ada key opinion leader kita, ada yang kami hormati Mas Ferry beatboxer dan juga influencer. Halo Mas Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik ya. Asik. Asik. Yo. Asik. Masih bersama kita di Indonesia. Gimana kabarnya Mas Ferry? Ya, alhamdulillah baik. Tabi pun. Sehat ya Mas Ferry ya? Alhamdulillah. Siap.
Thank you Mas Ferry. Nanti sering-sering kita pada sesi di akhir nanti sama Mas Ferry. Oke, untuk rekan-rekan semuanya, itulah tadi narasumber serta KOL kita pada siang hari ini yang nantinya akan sharing-sharing bersama rekan-rekan semuanya pada Zoom meeting kali ini. Dan saya juga izin mengingatkan untuk semuanya bahwa kegiatan kita pada siang hari ini nantinya akan mendapatkan e-sertifikat. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Silakan yang pertama rekan-rekan semua buka kolom chat box. Nah, silakan dicek. Di situ nanti ada link registrasi. Silakan diisi dan nanti rekan-rekan semuanya akan mendapatkan nomor token. Nah, silakan disimpan nomor tokennya baik-baik dan nanti di akhir acara silakan pergunakan nomor tokennya untuk mendapatkan e-sertifikat di akhir acara nanti. Oke, yang belum isi registrasinya, yuk silakan diisi sekarang juga. Dan juga saya juga nggak lupa untuk ingatkan rekan-rekan semuanya yang belum memfollow dan juga mensubscribe YouTube channelnya Siberkreasi siapa di sini. Nah, yang belum yuk langsung saja di follow, buka Instagramnya, di subscribe, buka YouTube-nya, cari Siberkreasi. Kenapa harus follow dan juga subscribe? Pastinya nantinya rekan-rekan akan mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat sekali dan juga sering banget ada pelatihan-pelatihan gratis dan juga meningkatkan wawasan kita, skill kita seperti hari ini. Jangan lupa ya untuk di follow dan juga di subscribe. Dan pastinya juga untuk menjaga kelancaran acara kita pada siang hari ini ada beberapa kesepakatan ya rekan-rekan semua. Nah, yang pertama mohon izin dan mohon maaf untuk mic-nya kita nonaktifkan terlebih dahulu agar nantinya tidak mengganggu jalannya acara. Dan yang kedua pastikan posisi rekan-rekan semua dalam posisi duduk nih ya, duduk menghadap ke kameranya masing-masing. Tidak ada yang sambil rebahan atau tidur-tiduran. Oke. Dan yang ketiga nih juga nggak kalah penting, pastikan rekan-rekan semua tidak ada yang sambil berkendaraan, baik itu sedang mengendarai mobil ataupun motor ataupun sedang dibonceng ya. Kenapa? Karena berbahaya, nantinya bisa fokusnya teralihkan karena seru banget ya kan siang hari ini nanti materinya seru-seru banget jadi nanti nyetirnya jadi nggak fokus dan berbahaya. Dan yang terakhir yang paling penting adalah pastikan rekan-rekan semuanya untuk menggunakan pakaian yang baik, sopan dan juga rapi. Oke, baiklah. Wah, nih sudah ada sekitar 69 orang yang bergabung pada Zoom meeting kali ini. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua. Dan baiklah, sepertinya kita sudah bisa mulai acara pada siang hari ini. Kita akan awali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi dimohon untuk semuanya memberikan posisi sikap sempurnanya. Dan nanti setelah itu akan langsung diikuti dengan sambutan dari yang terhormat Bapak Insinyur Haji Arinal Junaidi selaku Gubernur Lampung. Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya mendukung webinar Indonesia Makin Cakap Digital yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Gerakan Literasi Digital, Siberkreasi, dan Pemerintah Provinsi Lampung. Kegiatan ini menambah kecakapan digital masyarakat agar dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk hal positif dan kreatif dan menambah daya saing. Mari ikuti dan patuhi protokol kesehatan. Makin cakap, digital Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Arinal Junaidi selaku Gubernur Lampung yang telah memberikan sambutan dan juga membuka acara kita pada siang hari ini. Boleh dong kasih tepuk tangan yang paling meriah ya untuk teman kita pada siang hari ini. Dan sebelum kita masuk ke sesi utama kita yaitu pemaparan materi dari narasumber kita, saya izin mengingatkan rekan-rekan semuanya, bagi nanti rekan-rekan yang memiliki pertanyaan, silakan bisa langsung cantumkan pada kolom chat box ya. Nah, nanti formatnya seperti apa? Formatnya yang pertama pastikan tuliskan nama rekan-rekan semuanya. Lalu tujukan ke narasumber keberapa atau siapa, pertanyaannya apa, dan yang paling penting yang nggak boleh lupa yaitu adalah cantumkan nomor handphonenya. Kenapa? Karena nanti 10 penanya terpilih akan mendapatkan e-money atau e-voucher senilai Rp100.000. Ya. Jadi pastikan cantumkan nomor handphonenya karena nanti pemenang akan langsung dihubungi oleh tim kami. Oke, baik, saya mau cek dulu. Wah, sudah ada sekitar 115 orang yang bergabung pada Zoom meeting kali ini. Boleh nih, yang bisa dinyalakan kameranya, monggo dinyalakan kameranya karena kita biar lihat nih ya wajah-wajah ceria bahagianya dari warga Lampung pada siang hari ini. Baiklah, kita akan langsung saja mulai ke acara inti kita yaitu sesi sharing-sharingnya ya atau seri pemaparan materi. Yang pertama kita akan membahas tentang jenis-jenis mesin pencarian atau search engine dan tips memilah informasi dari mesin pencarian. Nah, yang kita tahu mungkin Google ya, Google Chrome. Nah, ada lagi nggak kira-kira? Tenang, sabar. Ini akan langsung dijelaskan oleh narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Suraya Kamaruzzaman ST LLM MT, selaku dosen Fakultas Teknik Universitas Siah Kuala. Langsung saja kepada Ibu Suraya. Waktunya 20 menit. Kami silahkan. Bu, mohon izin boleh di-unmute dulu Ibu. Wah, saking semangatnya Ibu ya. Siap. Silakan Bu. Baik, saya hanya khawatir dengan jaringan aja karena di sini mendung ini. Semoga baik-baik saja. Wah, terima kasih untuk kesempatannya. Saya izin untuk share screen. Nah, supaya kemudian jaringannya lebih baik, saya juga izin saya tutup video saja supaya lebih stabil ya. Tapi saya akan share screen. Sorry. Nah, kepada saya diminta untuk menyampaikan materi terkait dengan jenis-jenis pencarian dan tips dalam mencari informasi ya. Nah, jadi oke. Saya rasa nggak ada di antara kita yang tidak pernah menggunakan fasilitas ini ya. Untuk zaman sekarang, semua orang menggunakan fasilitas bagaimana mencari informasi. Nah, sebelum mulai sedikit memperkenalkan diri, saya sehari-hari mengajar di Fakultas Teknik, jurusan Kimia. Terima kasih buat mahasiswa saya yang sebagian bergabung di sini.
Selain itu, sehari-hari saya juga menjadi Kepala Pusat Perubahan Iklim di Universitas Yahkuala dan kemudian juga Sekretaris Pusat Riset HAM, Wakil Ketua Forum SDGs dan beberapa aktivitas lainnya. Ya, karena kerja-kerja yang seperti itu, saya kebetulan mendapat beberapa penghargaan baik secara nasional dan internasional. Dan dimulai dengan tahun 2001 penghargaan nasional penegak hak asasi manusia Yabti Award, dan yang terakhir adalah piagam penghargaan dari IKAWAPI nasional sebagai pegiat nasional. Nah, buat yang mau kontak lebih lanjut, di sini ada jaringan, ada Facebook saya, Twitter, kemudian juga Instagram, email, dan nomor telepon. Jika membutuhkan komunikasi lebih lanjut, silakan dikontak. Nah, saya akan masuk ke sesi sedikit pengantar tentang pengertian cara kerja dan prinsip kerja mesin. Lalu bicara soal jenis-jenis pencarian. Ini hanya beberapa contoh saja, Google, Microsoft, Yahoo, dan lain-lain, serta tip mencari informasi. Nah, selama ini kita barangkali lebih banyak hanya menggunakan fasilitas, ya, tapi kita jarang sebenarnya mencari, dan secara umum banyak dari kita biasanya hanya menggunakan Google, ya kan? Secara umum. Nah, jadi mari kita lihat sebenarnya kalau bicara mesin pencari, ya, itu sebenarnya apa sih? Nah, itu adalah sebenarnya program komputer yang memang dirancang untuk melakukan pencarian seluruh berkas, ya, baik yang berbentuk misalnya ya dalam bayanan bentuk web, ya, World Wide Web, kemudian juga bisa pakai dengan file transfer protokol, publikasi, kemudian news, dan semuanya itu sebenarnya menggunakan server komputer dalam sebuah jaringan. Nah, hasil pencarian ini kemudian akan ditampilkan dalam bentuk daftar yang kemudian sering diurut. Nah, berdasarkan akurasi apa jumlah pengunjung. Nah, ini yang sering disebut dengan HIT. Jadi kalau kita secara umum melihat bahwa orang biasanya adalah menggunakan Google, ya. Jadi kalau orang menggunakan Google dan itu HIT yang paling tinggi itu kan ada di Google, ya, yang paling banyak digunakan orang. Nah, gimana cara kerjanya? Dia menggunakan program, ada beberapa istilahnya, spider, robot, atau crawler, untuk mencari konten di seluruh fases internet, dan kemudian dia akan hasil pencariannya itu digunakan mesin pencari untuk membangun indeks internet. Nah, saya ingin menunjukkan beberapa prinsip utama, ya. Ini bisa dilihat misalnya, ini jarang banget sebenarnya kita menggunakan ini. Biasanya kita hanya mencari, kita butuh apa, ketik kata kunci, langsung cari, dan biasanya pasti yang dibuka adalah Google. Jarang banget kita kemudian membuka, belajar memahami, mengetahui apa sebenarnya yang maksud dengan spider misalnya, ya. Ini program yang digunakan untuk mendownload halaman-halaman yang kita coba cari, kita temukan. Ini sebenarnya agak mirip dengan browser, ya. Dan kemudian tapi bedanya kalau browser itu kan dia menampilkan secara langsung seluruh informasi yang kita cari, mencari foto, mencari teks. Tapi kalau spider itu dia nggak muncul karena kepentingannya kan memang hanya untuk mesin, bukan untuk kepentingan kita, dan itu memang biasanya digunakan secara otomatis oleh mesin. Nah, Crawler dia programnya itu adalah mesin pencari untuk melacak, juga menemukan link yang biasanya di halaman-halaman yang ditemui, ya. Tugasnya itu sebenarnya kayak tim evaluator, ya. Dia mencari spider harus pergi kemana, kemudian cari link berdasarkan alamat yang ditentukan dari pencarian yang pertama. Nah, ini dia juga mengikuti link yang mencoba menemukan dokumen yang memang kita mesin pencarinya belum terlalu familiar. Nah, yang lain apa misalnya? Indexer, dia itu aktivitas untuk mengurai masing-masing halaman, kemudian meneliti semua unsur, teks, header, struktur, fitur, dan kemudian juga gaya penulisan dan seterusnya. Kalau database itu tempat standar untuk menyimpan data dari halaman yang kita kunjungin, kita download dan dianalisis, dan juga disebut dengan ini database itu adalah disebut juga dengan indeks mesin pencari. Nah, berikutnya apalagi resource engine, ya. Ini mesin yang menggolongkan
dan pengetahuan dan tingkat dari hasil pencarian dari mesin tadi ya. Mesin ini kemudian akan menentukan halaman mana yang dianggap terbaik dari seluruh proses pencarian berdasarkan permintaan pengguna dan bagaimana bentuk tampilan yang ditampilkan. Dan kemudian web server ini komponen yang melayani permintaan dan memberikan respon balik dari permintaan tersebut. Dia juga menghasilkan informasi atau dokumen dalam bentuk HTML, juga kemudian menyediakan layanan untuk mengisi kata kunci pencarian yang kita butuhkan. Nah, apa jenis pencarian? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Google ini sebenarnya yang paling banyak digunakan, tetapi sebenarnya belum terlalu lama. Baru 20 tahun mesin pencari ini dimulai ya tahun 90 dan diperkenalkan justru sebenarnya ini yang perkenalkan. Archie ya. Dia situs FTP yang memudahkan untuk menemukan file. Nah, jadi kalau kita bicara soal internet engine, pada dasarnya itu kan semuanya sama. Satu tool ya, atau aplikasi yang memang fungsinya untuk mengumpulkan atau disebut juga dengan crawling seluruh website yang ada di jagat raya. Ya, dia melakukan indexing, sorting dan kemudian atau pemilihan dan kemudian menatakan untuk didisplay secara teratur dan nyaman dan enak dipandang. Nah, kemudian kalau kita lihat search engine yang eksis itu misalnya ya selain Google Search itu milik Google, kemudian Bing milik itu Microsoft ya, kemudian Amazon ya, Go Amazon itu milik Amazon Inc ya, DuckDuck kemudian Go milik komunitas dan kemudian Startpage milik Startpage dan Wikipedia. Nah, biasanya kalau kita bicara search engine itu kalau Microsoft Bing itu dia lebih longgar ya lebih longgar dalam pencarian informasi yang nudity ya yang maaf gambar-gambar yang telanjang itu kalau Microsoft yang Bing ya. Google termasuk yang sangat keras ya dalam di gambar telanjang ya. Tetapi kalau Bing lebih banyak. Dan kemudian kalau DuckDuck dia paling ketat ya dalam menyaring nudity. Nah, ya, dia secara umum lebih internetnya itu lebih bersih ya dalam kalau cocok dengan konteks Indonesia sebenarnya jika dibandingkan dengan yang lain ya. Nah, kalau Startpage, Amazon, Wikipedia rata-rata itu setara dengan Google dalam penyaringan terhadap foto-foto vulgar atau maaf yang telanjang ya. Nah, dalam hal kecepatan Google Search itu terhitung yang paling cepat dan bagus dalam menampilkan hasil pencarian. Jadi nggak heran kalau dia dikunjungi oleh sekitar 64% konsumen pencarian di internet ya. Dan kalau Microsoft Bing dia lebih lambat dari Google, tapi tetap aja Microsoft Bing lebih cepat dibanding dengan misalnya Go Amazon, Wikipedia. Nah, kalau melihat sejarahnya, Google itu didirikan ini, Larry Page dan Sergey Brin ketika jadi mahasiswa PhD di Stanford. Dan kemudian mereka memegang saham sekitar 16% dan menjadikan Google sebagai perusahaan swasta pada tanggal 4 September 1998. Cukup lama ya. Dan kemudian dia perkembangannya itu luar biasa, menghasilkan berbagai macam produk, akuisisi dan kerjasama dengan berbagai mesin pencari inti Google. Dan dia juga selain itu Google juga kemudian menawarkan perangkat lunak produktivitas daring. Misalnya termasuk surat elektronik, kemudian paket aplikasi perkantoran, dan jejaring sosial. Sebenarnya Google termasuk cepat dulu mengembangkan Google Map. Ya jauh lebih cepat dari Zoom. Tapi kemudian justru saat ini ketika COVID melanda, Zoom yang justru booming. Tapi kemudian kalau misalnya Google Map itu sebenarnya juga lebih mudah dan dia gratis dengan waktu yang cukup panjang ya. Biasanya selain Zoom, dosen-dosen sering menggunakan fasilitas Google Map untuk penggunaan sehari-hari. Nah, jadi yang menarik karena tadi
pencari datanya paling banyak sampai pemegang pencari internet sampai 64%, dia juga kemudian dikenal dalam satu hari menerima memfasilitasi orang yang mencari data itu jutaan gitu ya, dan luar biasa kaya karena dia memiliki sekitar 123 bahasa. Nah, jadi memang kemudian kenapa Google menjadi pencari yang paling banyak, karena dia punya banyak kelebihan seperti yang saya sebut tadi, termasuk kemudian dia paling lebih cepat, kemudian dia sangat ketat dalam foto atau dokumen-dokumen yang vulgar dan seterusnya ya. Dan dia juga punya banyak sekali fasilitas pendukung. Sekarang kita bahkan kalau misalnya mengambil tanaman tertentu, kita foto, kita bisa langsung dapat informasi nama tanamannya apa, lokasinya di mana, dan seterusnya. Jadi diberikan kemudahan-kemudahan yang luar biasa yang membuat orang akhirnya memilih untuk kemudian lebih banyak mencari lewat Google. Nah, kemudian kalau yang Bing ya, sebelumnya dikenal dengan Live Search, Windows Live Search, dan MSN Search, dia itu yang bernaung di bawah Microsoft. Dia bentuk sebenarnya disebut juga reinkarnasi yang dilakukan oleh Microsoft terhadap 3 mesin yang sebelumnya yang saya sebut di atas. Nah, dia diperkenalkan tahun 2009. Nah, ini apa namanya, kemudian di launching pada 1 Juni menggantikan mesin sebelumnya. Nah, kemudian dia juga melakukan apa? Proses pencarian halaman situs dan website, image untuk pencarian gambar, news untuk pencarian berita, rank untuk mencari siapa, dan yang paling banyak dicari oleh pengguna Bing. Siapa yang menggunakan? Yang tadi searching. Dia nomor 2 setelah Google pengguna 20 pencarian di internet. Jadi setelah Google tadi luar biasa jumpingnya ya, 64%, kemudian lari ke 20%. Nah, Yahoo. Nah Yahoo. Nah, ini yang dulu tuh pertama kali menggunakan email, saya pakainya email Yahoo. Nah, belakangan baru gunakan email Gmail ya. Nah, dia juga awalnya tuh cuman semacam bookmark ya, petunjuk halaman buku, dan kemudian idenya itu dimunculkan oleh 2 orang alumni yang Jerry Yang dan David. Nah, mereka berdua kebetulan profesornya lagi libur, jadi dikasih jadwal libur, sehingga kerjaannya nggak banyak kecuali cuma searching, dan akhirnya mereka memanfaatkan liburannya itu justru menghasilkan kompilasi sebuah daftar bookmark yang besar, yang kemudian dikelompokkan dalam bentuk subjek dan kemudian dimasukkan dalam web. Dan mulailah bekerja membuat program database dan sampai menghasilkan secara online. Jadi bayangin ya, jadi buat anak-anak muda nih yang berkumpul di acara hari ini, liburan bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa, dan hari ini dari hasil kerja 2 orang anak muda ini memegang 12% volume pencari di internet. Ya, nggak main-main juga. Nah, saya lagi ngebayangin nih anak-anak muda yang ada di sini, gimana caranya kita bisa memanfaatkan libur yang sangat produktif seperti ini. Dan tentu saja ketika kawan banyak pencari menggunakan Yahoo, pasti kemudian mereka juga akan menghasilkan uang yang luar biasa banyak karena iklan-iklan yang dimunculkan. Nah, berikut contoh pencarian yang lain adalah ini Alpha. Ini saya jarang banget pakai ini ya. Dia diluncurkan pada tahun 95 dulu. Yang sekarang juga kemudian kan ada di antara situs-situs ini ada yang masih aktif, ada juga yang sudah tidak aktif. Nah, ini diciptakan oleh peneliti digital. Ini memang peneliti ya yang mencoba memberikan pelayanan untuk membuat file penemuan tentang jaringan publik supaya lebih mudah, dan ini namanya itu terkait dengan perusahaan, nama perusahaan, wilayah tempat tinggal ya, di Palo Alto, dan dia dianggap sebagai salah satu mesin pencari tertua di web karena ini tadi saya bilang tadi. Nah, kemudian ini saya juga jarang pakai ya, dikenal sebagai Amerika Online, perusahaan media massa multinasional yang berbasis di New York City. Dan kemudian dia berkembang, tumbuh, kemudian juga berinvestasi dalam merek dan situs web. Nah, dia juga apa bisnisnya? Digital konten, produk, juga jasa yang ditawarkan kepada konsumen, penerbit, dan juga iklan. Bayangin ya, dalam 3 tahun user base EOL sudah tumbuh menjadi 10 juta orang. Ini luar biasa kerja. Nah, ini agak baru punyanya Chinese ya, tahun 2000 ya. Nggak baru banget sih, tapi saya bandingkan dengan yang pertama 95 ya.
Nah, ini awalnya ketika mereka mendesain, mereka masih tinggal di luar negeri, belum balik ke Cina ya. Dan kemudian ini merupakan perusahaan layanan web yang berpusat di kampus Baidu Distrik Haidian Beijing RRC. Jadi namanya itu dinamakan dengan nama kampus. Apa fasilitas yang dia tawarkan? Sama dengan beberapa yang lain seperti web, file audio, gambar aksara Mandarin. Kemudian dia juga menawarkan nah ini menarik nih. 57 jenis termasuk antara Baidu Baik, sebuah ensiklopedia yang dibangun secara kolaboratif. Nah ini menarik karena dia juga membuka ruang-ruang untuk komunitas ya. Nah dia ini apa namanya pada bayangin ya pada Oktober 2012 dia dapat peringkat 5 di ranking Alexa Internet ya. Dan kemudian Desember 2007 peningkatannya itu cepet ya, cepet banget. Dia tercatat sebagai perusahaan China yang pertama kali masukkan indeks Nasdaq di EQ 100. Kemudian dari Januari 2014 dia lihat pasarnya 55 dolar loh. Billion dolar bukan rupiah, dan merupakan salah satu perusahaan yang didirikan dari nol tersukses sepanjang sejarah dari perkembangan pasarnya, pendapatannya, pertumbuhannya dan pengaruh budayanya, dan mereka menyediakan lebih dari 740 miliar lebih laman internet, 80 miliar gambar, 10 miliar data multimedia, dan juga kemudian mereka memasarkan produk ponsel pintar. Nah jadi kalau bicara soal kecepatan, memang seperti yang sampaikan tadi, memang yang lebih cepat adalah apa namanya Google. Tapi bukan berarti beberapa yang lain ini dia kemudian juga terlambat banget sih. Enggak ya. Nah, berikutnya Mohon izin Ibu yang terakhir ini untuk kalau bicara waktunya tips. Nah, kalau bicara tinggal tips ini 3 menit lagi ya Bu ya. Oke, pas banget ini slide terakhir. Siap. Oke, nah kalau kita bicara apa namanya tip ya, pertama sekali kalau kita bicara tip dalam search engine itu supaya hasilnya tepat, memang pilihan keyword yang tepat. Misalnya begini aja, cobalah kalau kita mencari informasi dalam bahasa Inggris lalu menggunakan bahasa prokem, pasti akan kesulitan. Nggak akan ketemu data-data yang benar-benar real, yang sangat konkret yang kita butuhkan. Jadi apa namanya kalau kita juga mencari yang bahasa Indonesia, juga gunakan bahasa Indonesia yang tepat. Ini tip yang paling dasar. Baru kemudian pilihan urutan kata yang dicari. Contoh sederhana nih, saya ambil dari yang ditulis oleh apa namanya Pak M. Yasin. Dia membandingkan misalnya kalau istilahnya kita gunakan kata biru langit, kata salah ketik ya, dengan langit biru. Ketika kita bicara biru langit itu menunjukkan warna. Tapi kita menunjukkan langit biru, kita bisa bicara soal langit itu warnanya biru. Kalau biru langit jenis-jenis warna yang ada. Tapi kalau bicara langit biru, langitnya yang menjadi concern. Bisa langit biru, bisa langit jingga menjelang ya. Tapi kalau biru langit itu jenis-jenis warna merah, warna pink dan seterusnya. Nah, oke. Nah, lalu gunakan tanda minus untuk menyaring tip pencarian Anda ini. Kalau kita contoh nih ambil Google ya. Misalnya kita mencari nama kota ya. Nah, tapi kalau kita cari yang kita cari apa? Footballnya, maka buatlah di tengah-tengahnya ini tanda ya, tanda minus ini yang hurufnya itu sambung. Kemudian gunakan tautan yang disarankan dari hasil pencarian, misalnya Google. Nah, biasanya dia akan bawa ke link ke Wikipedia dan kemudian akan dibawa lagi ke link dengan kata-kata yang kita cari. Nah, kemudian berikutnya, tip berikut, jangan bias dalam pencarian. Misalnya, contoh nih, saya mau cari data, kalau saya cari data tentang gajah, misalnya saya menyebut berat rata-rata gajah 50 ton atau 100 ton, itu akan lebih kesulitan dibanding dengan saya mencari data berat rata-rata gajah. Dibanding dengan saya tahu angka 50 tonnya. Kemudian gunakan simbol untuk titik 2 untuk mesin pencari ya. Dan ini misalnya kita mau cari PDF.
saya mencari misalnya informasi tentang pendidikan di Lampung dalam bentuk informasinya PDF, maka kasih titik dua, maka seluruh data yang dicari yang akan keluar dalam bentuk PDF. Nah, sama seperti kalau misalnya kita mau cari informasi, kita pakai koma pembuka dan koma penutup, maka dia pasti akan closing sangat dekat dengan informasi yang kita cari. Nah, ini beberapa saja model tip-tip sehingga kemudian mempercepat sebenarnya. Pasti kalau tidak menggunakan tip tadi itu juga akan dapat, tapi prosesnya lama, dan kemudian data yang paling penting terkait hal tersebut nggak akan muncul di paling atas. Nah, ini kenapa kemudian tanda koma, tanda titik dua, tanda minus, dan seterusnya itu dibutuhkan sebenarnya untuk mempersempit pencarian, sehingga kemudian yang kita butuhkan langsung ke tujuan, mempercepat proses pencarian dan lebih akurat. Mungkin itu Abang Moderator, terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Nanti kita bisa diskusi lebih panjang. Terima kasih untuk waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Suraya atas penyampaian materinya. Wah, jadi kita makin banyak tahu ya rekan-rekan semua ya bahwa ternyata banyak banget mesin pencari nggak cuma Google ataupun Google Chrome dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang mana aja silakan dipilih ya, yang nyamannya seperti apa. Dan nanti mungkin boleh ditanyakan juga ya di sesi Q&A kepada Ibu Suraya yang paling aman yang kira-kira yang mana, Bu? Simpan pertanyaannya dan nanti tuliskan di kolom chat box. Nanti dilanjutkan di sesi Q&A. Terima kasih ya Ibu Suraya atas penyampaian materinya. Kita akan langsung lanjut ke materi yang kedua. Oke. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua. Kita akan membahas, nah ini juga nggak kalah penting nih ya. Kalau tadi kita udah tahu jenis-jenis mesin pencari, sekarang kita akan lebih memahami tentang dunia maya dan juga pentingnya rekam jejak digital. Ini akan langsung dibahas oleh narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Dr. Haja Rofikatul Karima MSI selaku Wideiswara Kementerian Agama. Langsung saja kepada Ibu Rofikatul, waktu dan tempat kami silahkan. Ya, terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Salam hormat saya kepada Ibu narasumber dan Bapak narasumber, serta salam hormat saya kepada Mas Ihsan yang dalam hal ini sebagai moderator di siang hari ini, serta para peserta yang berbahagia. Tentunya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera selalu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang dunia maya dan rekam jejak digital. Nah, sebelumnya saya juga sampaikan bahwa selain saya sebagai Wideiswara di Kementerian Agama, saya aktif di Wakil Sekretariat Jenderal di Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, kemudian saya menjadi Sekretaris Busido Perwira Nusantara, dan juga sebagai Ketua Asosiasi Profesi Wideiswara di Kementerian Agama. Adapun perkembangan teknologi digital itu pada saat ini kita sangat memahami betul bahwa perkembangan ilmu pengetahuan itu adalah suatu keniscayaan. Perkembangannya semakin pesat sekali, di mana kita dulu kalau ingin berkomunikasi menggunakan telepon, yang telepon itu kita harus menuju di mana orang tua kita menempatkan telepon tersebut. Bahkan munculnya warung-warung telekomunikasi, munculnya wartel seperti jamur di musim hujan, dari 500 meter ada, 100 meter ada wartel, yang itu juga saat itu memang memudahkan bagi para tetangga, masyarakat yang ingin berkomunikasi. Nah, dengan berjalannya waktu ternyata telepon wartel itu juga sudah tidak diminati lagi karena orang lebih asyik dengan telepon genggamnya. Handphone ada saat itu, tapi hanya untuk telepon dan SMS saja.
Di tahun 2000-an ada handphone itu yang masih sangat-sangat sederhana yang digunakan. Namun berlanjut lagi, bertambah tahun, bertambah pengetahuan yang ada, ilmu pengetahuan yang masuk di Indonesia, sehingga sampai saat ini kita bisa menikmati hasil perkembangan ilmu pengetahuan dengan Android kita. Kita bisa melakukan pekerjaan dari rumah, kita bisa melakukan transaksi dengan bank juga bisa di rumah saja. Kehidupan itu tidak bisa dilepaskan dari internet. Dengan adanya kegiatan-kegiatan kita sehari-hari, maka internet seperti kebutuhan pokok. Kalau tidak ada paket data, bingung. Kalau tidak ada wifi, bingung juga. Apalagi kalau listriknya mati, baterainya sudah low, akhirnya bingung untuk mencari bagaimana agar bisa tetap berkomunikasi. Selain itu juga adanya tuntutan kecakapan hidup dalam media sosial. Masyarakat digital, hampir seluruh penduduk Indonesia itu menggunakan handphone, menggunakan jaringan dalam melaksanakan transaksinya, aktivitasnya, sekolah, juga daring dalam jaringan. Bisnis juga menggunakan internet, membuat konten, sharing dan searching juga harus ada internet yang menjadi media kita di dalam berkomunikasi. Kita bisa melakukan komunikasi yang positif. Kita harus melakukan hal-hal yang kreatif dan inovasi yang tentunya bagaimana agar masyarakat Indonesia ini bisa menjadi duta literasi digital. Tentunya mengambil informasi juga positif, kemudian membagi juga hal-hal yang positif. Karena kita sudah sangat biasa sekali dengan adanya perkembangan yang saat ini bisa dinikmati, belanja online, pembayaran dengan e-banking, bekerja dari rumah, bahkan layanan kedokteran pun juga bisa menggunakan layanan online. Kemudian pendidikan dan pelatihan jarak jauh atau PJJ yang itu sudah dikembangkan di beberapa pelatihan-pelatihan lembaga-lembaga pemerintah yang terakreditasi untuk melakukan pendidikan dan pelatihan juga dengan jarak jauh. Kemudian dengan adanya internet pun kita juga bisa untuk membuat hiburan, membuat konten-konten positif yang bisa menghibur masyarakat, bahkan juga bisa mencari hiburan dari internet yang telah memberikan fasilitas banyak kepada kita semua. 3 aspek tentang tujuan internet positif. Yang pertama, internet yang aman, perlindungan dan penghematan. Ya, aman itu kita jangan menggunakan dengan boros yang sekiranya tidak penting, tidak perlu juga untuk di-download. Kemudian perlindungan terhadap masyarakat pada nilai etika, moral, dan kaidah yang tidak sesuai dengan citra bangsa Indonesia. Kita sebagai warga negara yang sudah terkenal dengan keramah tamahannya, sopan santunnya, gotong royongnya, saling menghargai di antara sesama, seharusnya ini juga dilakukan di dunia nyata maupun di dunia maya. Namun, penelitian telah menyebutkan bahwa orang Indonesia kalau pada saat berkomunikasi di dunia nyata, sopan santun masih tetap dijalankan. Tapi kalau di dunia maya, masih banyak itu yang mengatakan beberapa ujaran-ujaran kebencian, yang menuliskan hal-hal yang negatif, yang menuliskan hal-hal provokatif, teroris, dan pornografi yang masih juga banyak dilihatnya. Kemudian tujuan yang ketiga yakni penghematan terhadap
pemborosan dalam menggunakan akses internet. Yang tadi juga sudah saya sebutkan, jangan sembarang dalam mengambil informasi tersebut. Kita memiliki nurani, memiliki hati yang lembut, mempunyai perasaan yang bisa kita kembangkan dengan pola pikir kita. Tentunya pola pikir itu haruslah yang positif. Dari energi-energi yang positif, kita berpikir yang positif, maka pola laku pun harus positif juga. Dengan inovasi yang ada, pola sikap kita bisa positif, yang tentunya bisa untuk mengamankan data-data kita, siapa kita agar tidak data kita tidak dicuri orang, tidak disalahgunakan. Karena apabila data kita disalahgunakan, rekam jejak yang ada itu adalah data kita. Untuk hal tersebut maka perlu ada pengamanan. Pola pikir, bicara tentang pola pikir yang positif dalam menggunakan internet yang positif itu kepercayaan yang mempengaruhi dan menentukan perilaku, pandangan, sikap, masa depan seseorang. Untuk itu penting perhatikan rekam jejak digital yang positif. Di Amerika ada 60% tenaga kerja di perusahaan yang diprioritaskan adalah sikapnya. Bukan hanya IQ-nya, tetapi juga pola laku dan pola sikapnya. Bahkan pola sikap itu bisa diketahui dari rekam jejak digitalnya. Ada beberapa orang yang tidak bisa diterima di perusahaan, alasannya adalah ketika dia masih di sekolah umum, dia telah menorehkan sejarah yang tidak sedap, yang tidak santun tutur katanya, mengolok-olok, mengecam, saling menghina. Nah, itu ternyata rekam jejaknya tidak bisa dihapus. Dan tentunya rekam jejak tersebut apabila negatif yang dituangkan, maka sebenarnya bukan hanya merugikan orang lain, tetapi juga merugikan diri sendiri karena rekam jejak yang tidak bisa dihapus tersebut. 4 fungsi pikiran di kita sadar bahwa untuk mengidentifikasikan informasi yang masuk melalui panca indera kita harus bandingkan dengan database yang berada di pikiran bawah sadar kita. Rasional apa tidak jika misalkan saja ada beberapa informasi yang masuk ke kita. Untuk itu perlu adanya analisa pemikiran yang cukup tajam, lalu kita bisa untuk memutuskan di dalam berselancar digital. Inovasi sekarang, saya sampaikan bahwa inovasi itu merupakan hasil dari perwujudan kreativitas yang memenuhi 3 syarat, yakni diinginkan karena memberi nilai tambah. Kemudian berdampak bisnis, secara bisnis dapat memberikan keuntungan, secara aspek teknis memungkinkan untuk dilakukan. Kemudian berpikir kreatif, untuk apa kita berkreatif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kita? Yang pertama, pada dasarnya manusia itu tidak pernah lepas dari masalah. Tetapi masalah pun juga akan bisa teratasi, ada solusinya ketika kita mampu untuk menggunakan pikiran kita, mengasah otak kita. Kemudian manusia pada dasarnya memerlukan lahan untuk mengaktualisasikan dirinya. Dalam rangka mengaktualisasikan dirinya, ingin eksis tentunya harus hati-hati. Karena sudah saya sebutkan tadi bahwa rekam jejak itu menentukan pola sikap dan pola laku selanjutnya. Walaupun rekam jejak dibuat di masa sekolah menengah umum, tetapi nanti setelah selesai kuliah selesai, ternyata ketika mencari pekerjaan pun juga dilihat dari rekam jejaknya. Kemarin saya ketika melihat kawan-kawan yang mengikuti rekrutmen untuk menjadi Komisi Penyiaran Indonesia,
masuk menjadi anggota Komnas HAM, masuk menjadi anggota KPU. Saya lihat di situ rekrutnya juga menggunakan rekam jejak. Jadi ada uji publik. Uji publik kalau memang rekam jejaknya itu tidak patut, maka itu pun juga bisa dinyatakan tidak bisa lulus. Sama dengan ketika kita melihat kawan-kawan yang mendapatkan beberapa informasi di beberapa perusahaan di Indonesia pun saat ini juga melihat rekam jejaknya. Kemudian yang ketiga adalah mengejar kepuasan dan kesenangan pribadi. Kemudian manusia ingin meningkatkan kualitas dan taraf hidup, itu pasti. Kesenangan pribadi. Tidak ada orang yang mau bersusah-susah untuk mencapai suatu kebahagiaan. Tidak ada orang yang memiliki keinginan nanti hidupnya adalah susah. Tetapi tidak. Semuanya inginnya adalah hidupnya senang. Hidupnya bahagia, bahagia di dunia dan di akhirat. Maka kalau bahagia itu positif, seharusnya langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat citra positif di dalam selancar digitalnya. Kemudian manusia ingin meningkatkan kualitas dan taraf hidup. Itu pasti sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Kemudian dengan kreativitas hidup lebih indah dan tentunya akan lebih mudah. Para hadirin yang berbahagia, ketika saya sampaikan adanya kebutuhan, ketidakpuasan, keingintahuan, kejenuhan, itu bisa dilaksanakan, diekspresikan biasanya ya. Ada yang mengekspresikan melalui sosial media. Ada orang yang sedang tidak baikan gitu ya, dipamerkan di sosial media. Saya cuma berpikir kalau dipamerkan di sosial media sebenarnya tidak menyelesaikan masalah, justru akan menambah konflik. Suatu contoh persoalan rumah tangga itu kan pribadi, tidak usah diumbar di sosial media. Karena kalau nanti ditampakkan itu juga sebenarnya tidak menambah dan tidak membawa dampak baik, karena itu adalah hal-hal yang negatif. Tentunya kalau kita bicara tentang rekam jejak, kita harus bisa membuat sejarah kita yang baik. Kita bisa berpikir, kita bisa mencari data, informasi, membaca rujukan, kita bisa studi banding di dalam pencarian ilmu itu. Kita bisa menghadiri seminar, kita bisa mengikuti forum diskusi-diskusi, yang tentunya itu akan bisa mengasah dan meningkatkan intelektual kita. Kemudian kita bisa Mohon izin Ibu Rofika, waktunya sekitar 5 menit lagi ya Ibu ya. Ya, bisa melahirkan karya yang kreatif, dan karya kreatif itu bisa dimanfaatkan, akan menjadikan rekam jejak kita menjadi yang positif. Nah, ketika saya sampaikan bahwa kita mengapa perlu rekam jejak yang positif, ingat bahwa rekam jejak itu seperti profil kita sendiri. Profil kita yang tentunya kita sudah paham betul sebenarnya kelebihan teknologi informasi itu yakni untuk mengakses data yang lebih tinggi, keutuhan data yang transmisi, keutuhan data terkirim semua dengan email kita. Namun ada juga kekurangannya karena adanya kejahatan internet, kesalahan digitalisasi, ketergantungan, dan plagiarisme. Kemudian internet sebagai sumber informasi yang bisa menjalin persahabatan, kemudian kita bisa mendukung kegiatan-kegiatan birokrasi, kita bisa mendukung kegiatan-kegiatan ekonomi, bisnis, dan pendidikan. Itu adalah dampak positifnya. Ketika ada fasilitas internet yang berdampak positif, maka kita bisa berkreativitas untuk membuat rekam jejak yang positif juga. Tetapi ketika ada hal-hal yang tentunya ada dampak negatifnya, itu juga harus dihilangkan. Dan interaksi sosial ketika kita bicara di dunia maya seharusnya sama dengan di dunia nyata. Contohnya dalam kerjasama,
kerjasama, adanya saling kepercayaan, bisa berkolaborasi, kemudian memiliki toleransi yang tinggi. Kompetisi itu ada, pasti ada, tetapi kompetisi penting dan akan lebih penting untuk berkolaborasi. Kalau kita tahu bahwa pada saat ini ada hal yang harus kita lakukan, maka kita harus bisa memiliki skill, kita harus bisa memiliki bagaimana kita mampu mencari informasi dengan baik. Kemudian kita bisa memiliki komunikasi dan mampu berkolaborasi dengan baik. Kemudian meningkatkan kemampuan kita untuk membuat konten-konten yang positif, dan tentunya itu menjadikan rekam jejak kita menjadi rekam jejak yang positif dan akan bisa bermanfaat untuk kita semua pastinya. Untuk hal itu maka harus dihindarkan hal-hal yang bersifat negatif, hal-hal yang bersifat pertentangan, hal-hal yang bersifat ujaran kebencian yang tentunya itu sangat tidak bermanfaat untuk kita. Buatlah rekam jejak yang baik, karena hidup ini masih ada pertanggungjawabannya nanti, selain di dunia juga ada pertanggungjawaban di akhirat. Kiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ingin bertanya nanti bisa ditulis di kolom chatnya. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Rofika atas penyampaian materinya. Ya, tadi kita telah dengar bahwa penting banget ya kita punya mindset yang bagus tuh untuk menggunakan media digital, dan juga jangan lupa kita untuk selalu menjaga jejak digital kita yang positif. Jadi kita aksesnya dengan konten-konten yang positif, kita berbagi, jangan sembarangan, kita pilih dan pilih yang mana yang penting untuk diposting, bukan yang penting posting. Oke, baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rofika. Kita akan lanjut ke narasumber ketiga kita. Ini akan berbicara tentang literasi digital bagi tenaga pendidik dan anak didik di era digital. Nah, ini penting banget nih ya, karena sekarang lagi transisi banget nih ya, semenjak pandemi semuanya baik guru ataupun murid lagi sering-seringnya nih beradaptasi dengan dunia digital. Ini akan langsung dibahas oleh narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Ido Setiawan SPD, selaku Guru Pendidikan Agama Islam SDIT Baitul Janah Bandar Lampung. Langsung saja kepada Bapak Ido Setiawan, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ihsan Kamil selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita masih diberikan nikmat sehat sampai hari ini, sehingga kita masih bisa melakukan webinar mengenai literasi digitalisasi, khususnya untuk materi yang akan saya paparkan adalah mengenai literasi digitalisasi peserta didik dan juga tenaga pendidikan di era digital. Baik, lanjut. Tabi pun, ya, ini adalah sapaan untuk orang Lampung ya, khususnya ya untuk kita, di mana kalau ada orang-orang yang baru datang atau orang yang istilahnya bisa kita hormati itu, datang kita langsung ucapkan kalimat itu. Lanjut. Ya, perkenalkan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ya. Nama saya adalah Ido Setiawan SPD, kemudian tepat tanggal saya adalah Purworejo, Jawa Tengah, 21 November 1994. Saya rupanya mungkin masih baru ya, masih muda maksudnya, masih muda sebagai narasumber lokal ya. Karena kelihatan dari para narasumber yang sangat luar biasa ini, mungkin saya yang paling muda mungkin ya. Lanjut ya. Pendidikan terakhir adalah satu pendidikan agama Islam UIN Raden Intan Lampung. Kemudian alamat saya adalah Kelurahan Marga Agung, Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Dan ada nomor kontak saya dan email saya. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan atau ada hal yang ingin kita diskusikan, bisa langsung
hubungi ya. Selanjutnya, ya, literasi digital bagi tenaga pendidik dan peserta didik di era digital. Ya, sebelumnya saya adalah tenaga pendidik khususnya untuk sekolah dasar ya. Jadi saya sudah 5 tahun mengajar di sekolah dasar. Jadi mungkin materi ini ada sedikit berkaitan dengan apa yang saya ajarkan kepada anak-anak. Lanjut. Ya, Bapak Ibu sekalian, bisa kita lihat di sini ya. Di sini adalah pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center. Ya, pembelajaran-pembelajaran klasikal yang mana pada zaman dahulu kita lihat ya. Kemudian kita rasakan mungkin ya, sama-sama kita rasakan karena di zaman dahulu era digital belum ada sama sekali ya. Mungkin ada, tapi mungkin tidak terlalu kolaborasi dengan dunia digital. Karena di zaman dahulu kita berfokus pada modul, buku dan lain sebagainya. Oke, di sini bisa kita lihat tanggapan anak-anak terhadap pendidikan pada zaman dahulu ya. Berfokus pada guru, teacher center. Yang pertama siswa pasif. Tidak ada komunikasi ataupun kolaborasi antara guru dan murid ketika materi disampaikan oleh gurunya. Kemudian komunikasi hanya satu arah, yaitu dari guru kepada anak-anak. Ya, ini yang menyebabkan kurangnya informasi yang diterima oleh anak-anak mengenai materi yang akan disampaikan kepada dari gurunya ya. Kemudian pertanyaan tertutup, pertanyaan hanya mengenai materi yang akan disampaikan. Misalkan pertanyaan soalnya adalah tentang menghargai pendapat antar sesama manusia. Nah, pokok pembahasannya di situ dan jawaban pun pertanyaan pun hanya pada saat itu, hanya sama pada saat itu saja ya, tidak dikolaborasikan dengan hubungan-hubungan yang lainnya. Selanjutnya, pembelajaran ini, mohon maaf belum dibalik lagi. Ya, oke. Hafalan. Materi yang ada di dalam buku, kemudian semua pelajaran-pelajaran yang ada di buku, itu sifatnya adalah dihafalkan ya. Jadi tidak kita kembangkan, hanya bersifat hafalan biasa saja. Kemudian siswa bekerja untuk memenuhi tujuan guru. Guru memberikan materi, guru memberikan tugas pada anak-anak. Ya, anak-anak hanya memberikan apa yang ditugaskan oleh gurunya gitu. Jadi tidak ada istilahnya penyebaran dalam memberikan materinya gitu. Kemudian tidak ada kerjasama. Nah, ini salah satu kekurangannya adalah tidak ada kerjasama dan interaksi sosial antar sesamanya, ya. Karena kurangnya informasi, kurangnya komunikasi menyebabkan jadi kurang kerjasama ya. Oke, selanjutnya. Oke, pembelajaran dilakukan satu arah di mana guru menerangkan materi kemudian peserta didik mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru. Ini kita rasakan zaman dahulu ya, zaman dahulu di mana era teknologi belum datang dan media pembelajaran seperti halnya zaman sekarang di mana ada Zoom, kemudian ruang guru, aplikasi-aplikasi platform sebagainya gitu kan yang bisa kita manfaatkan dan kita gunakan dalam media pembelajaran. Selanjutnya. Oke, sama ya, bahasa jiwa bangsa. Ini komunikasi dua arah yang dilakukan oleh guru dan juga murid. Lanjut. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk di era dunia digital, di mana segala sesuatu bisa kita akses, segala sesuatu yang ada di dunia ini bisa kita cari menggunakan gawai atau gadget yang saat ini kita pegang. Ya. Bahkan anak-anak pun dalam dunia sekarang ini ya, dalam era digital ini itu sangat mudah sekali yang namanya mengakses internet, khususnya ketika mereka dalam kegiatan belajar mengajar KBM ya, banyak sekali anak-anak yang diberikan ke fasilitas untuk mengakses internet. Tapi hati-hati Bapak-bapak Ibu ya. Saya sebagai tenaga pendidik ya, khususnya untuk anak-anak kadang-kadang mengingatkan apalagi di era pandemik seperti ini. Kita
pembelajaran kami adalah terpaku kepada WA, kemudian juga Zoom meeting ya, yang saat ini mungkin sama seperti yang kita lakukan ya. Kadang-kadang ada batasan-batasan yang harus kita lakukan, yang harus kita bicarakan kepada anak-anak kita, dan kita pun harus koordinasi kepada orang tua agar jangan sampai kebebasan yang kita lakukan ini sampai kebablasan, karena akan mempengaruhi pola pikir anak-anak, dan anak-anak sifatnya adalah rasa ingin tahu yang tinggi, mencari tahu, searching dan lain sebagainya, dan bahayanya adalah menemukan konten-konten yang tidak kita inginkan. Lanjut. Oke, lanjut lagi. Ya, pembelajaran di era digital. Pembelajaran seperti ini yang sebenarnya kita inginkan, ini merupakan reformasi dunia pendidikan ya. Perubahan-perubahan yang saat ini kita perlukan, di mana saat ini hampir seluruh penduduk di dunia sudah dikenalkan yang namanya dunia digital. Artinya kita semua sudah mengenal digital, pastinya sudah tidak asing lagi dengan namanya gadget ya, bahkan laptop dan lain sebagainya. Nah, gadget-gadget ini adalah salah satu barang-barang elektronik, komputer pun seperti itu ya. Fungsinya apa? Sebagai alat untuk berkomunikasi ya, kemudian dianggap sangat bermanfaat untuk kita, apalagi untuk mencari informasi-informasi yang saat ini kita butuhkan, khususnya dalam dunia pendidikan. Anak-anak lebih mudah dalam mencari soal, kemudian mencari jawaban, serta mengeksplor dirinya terkait dengan apa yang diajarkan ya. Lanjut. Oke, sama, lanjut. Ya, Bapak Ibu, mungkin di sini ada yang sekiranya bukan tenaga pendidik, mungkinnya profesinya lain. Saya akan memaparkan tentang tenaga pendidik dan peserta didik. Pengertian tenaga pendidik menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 20 nomor 20 tahun 2003, tenaga pendidik adalah tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebagainya ya, yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan dunia pendidikan. Semua yang berkualifikasi sebagai pengajar ya, itu dikatakan kategorikan sebagai tenaga pendidik. Pendidik berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Ia mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, memberikan teladan, dan juga menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan padanya. Nah, hal ini ya menjadikan guru itu sebagai teladan yang baik, karena ada pepatah mengatakan guru digugu dan ditiru ya. Kalau misalkan guru itu menjadi contoh dan teladan yang baik ya, kemudian mengkolaborasikan dirinya ke dalam era dunia digital, maka pelajaran sesulit apapun, sesusah apapun, dan kurikulum apapun tergantung dengan mutu gurunya ya. Maka pernah saya baca di salah satu buku karangan dari Bapak Indra ya, itu apapun kurikulumnya, maka mutu guru adalah kuncinya ya. Di dalam buku dari guru konvensional menuju guru profesional ya. Lanjut. Ya. Kalau tadi kita lihat tentang peserta didik atau tenaga pendidik, sekarang kita masuk ke peserta didik ya. Secara etimologi, peserta didik adalah anak didik yang mendapatkan pengajaran ilmu, dan secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan, ya, hingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam bentuk kepribadian, serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Dengan kata lain, peserta didik adalah seorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan, baik dari segi fisik, mental, maupun pikiran. Oke, lanjut. Ya, pengertian literasi digitalisasi ya. Dikutip dari buku Peran Guru, Peran Literasi Digital di Masa Pendidik karangan Bapak Devri Suherdi. Literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan penggunaan dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebagai tenaga pendidik khususnya
saya sebagai tenaga pendidik anak sekolah dasar itu harus yang namanya peka dan melek terhadap dunia digital. Kenapa seperti itu? Kita ketahui bahwa perkembangan zaman itu tidak bisa dihentikan. Bahkan sebaliknya, perkembangan zaman itu harus kita kejar. Pun kemajuan teknologi itu harus kita kejar demi menyeimbangkan pembelajaran yang baik, yang edukatif, yang lebih komunikatif, serta menyenangkan untuk anak-anak. Kecakapan penggunaan dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat serta memanfaatkan dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat, sesuai dengan kegunaannya. Ya, literasi digital harus digunakan dengan sangat-sangat baik. Jangan sampai kita menggunakan literasi digital dengan hal-hal yang katakanlah tadi kurang bermanfaat ataupun sampai membuka konten-konten yang tidak seharusnya kita buka. Selanjutnya, ya, apa hubungan literasi digital dengan tenaga pendidik dan peserta didik? Ya, salah satu literasi yang berkaitan dengan kinerja guru, ya kita berkaitan dengan kinerja guru ya, adalah memudahkan siswa dalam belajar literasi. Ya, literasi digital yaitu kemampuan menemukan, menggunakan, membuat, dan mengkomunikasikan konten yang ada pada media digital. Selain itu, kinerja guru juga dipengaruhi oleh kompetensi pedagogik, di mana pengelolaan pembelajaran sebagai seorang guru kita mampu mengelola pembelajaran dengan baik ya, yaitu di mana dalamnya adalah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam proses pembelajaran. Nah, untuk menjadi guru yang pedagogik ini diperlukan waktu yang sangat lama ya, karena seorang guru itu harus mampu untuk menguasai seluruh kegiatan belajar mengajar pun dengan administrasi dalam pembelajarannya. Lanjut. Hubungan literasi, oke. Manfaat literasi digital. Manfaat literasi digital bagi tenaga pendidik dan pendidik. Kemajuan teknologi di era digital ini menuntut dunia pendidikan harus melakukan perubahan menyeluruh ya. Artinya berkaitan dengan teknologi, pendidikan pun harus mengikuti kemajuan teknologi secara bertahap dan seiring dengan berkembangnya teknologi digital yang begitu masif, digitalisasi teknologi pada dunia pendidikan yang berdampak langsung dengan peserta didik. Maka perlu saya sampaikan di sini ya, perkembangan digital atau perkembangan era digital ini akan berdampak positif jika guru dan para stakeholder yang lainnya itu mampu untuk bisa berkoordinasi dengan baik ya. Kemudian membuat aturan-aturan serta batasan-batasan kepada anak-anak agar dapat menggunakan literasi digital atau media sosial dengan pemanfaatan yang sangat baik. Tenaga pendidik yang telah menyebabkan perubahan perilaku akan meningkatkan mutu dan kualitas dari peserta didik sendiri. Dalam pembelajaran ini ya, ada yang namanya manfaat dari sumber pembelajaran dari internet. Contohnya adalah e-learning. E-learning adalah program pembelajaran yang bisa kita akses melalui internet atau yang biasa kita lihat sekarang sudah banyak yang namanya e-book ya, pengganti dari buku. Kemudian online learning, ada web-based training, online course, web-based education dan sebagainya. Ya, lanjut. Mohon izin Bapak, Literasi. waktunya sekitar 4 menit lagi Bapak ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Manfaat literasi digital pada masyarakat dan sektor pendidikan pada pandemi COVID-19 ini ya. Kegiatan yang pertama adalah manfaatnya. Kegiatan mencari dan memenuhi informasi dan menambah wawasan peserta didik. Oke, pada pembahasan awal tadi kita lihat ya, kegiatan pencarian memahami informasi dapat menambah wawasan peserta didik. Nah, kegiatan pembelajaran satu arah tadi yang sudah saya jelaskan di awal-awal itu hanya monoton dan tidak mengembangkan wawasan peserta didik. Nah, ini adalah manfaat dan fungsi dari literasi digital akan meningkatkan wawasan peserta didik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan peserta didik untuk lebih kritis
dan berpikir serta memahami informasi. Artinya open mind ya. Anak-anak sejak dini harus open mind, jadi tidak terpusat dengan materi yang sudah disampaikan saja, harus membuka bagaimana dan selanjutnya gitu ya. Yang ketiga, menambah penguasaan kosakata peserta didik dari berbagai informasi yang dibaca, baik dari buku, dari internet dan lain sebagainya, agar anak-anak terbiasa menambah wawasan dalam literasi, khususnya literasi membaca, khusus untuk anak-anak ya. Meningkatkan kemampuan verbal peserta didik. Yang kelima, literasi digital dapat meningkatkan daya fokus dan konsentrasi peserta didik. Dan yang terakhir, menambah kemampuan peserta didik dalam membaca, merangkai kalimat, serta menulis informasi. Oke, kalau anak-anak sudah kita biasakan untuk membaca, kemudian merangkai kalimat, mungkin di suatu saat kita tidak kekurangan lagi yang namanya penulis-penulis ya, seperti penulis-penulis kita yang hebat-hebat ini. Lanjut. Oke. Tantangan dan penerapan literasi digital bagi guru. Menjadi melek di dunia digital ya, bagi guru dalam mendukung pengajaran digital sangat penting, karena alat digital secara fundamental mengubah sifat dan pengetahuan kita, dalam arti bahwa mereka memungkinkan cara lebih kreatif, aktif, kolektif, dan pribadi yang membangun, berkomunikasi, dan pengetahuan melalui dunia digital dan teknologi. Artinya guru itu paikem, kalau dalam bahasa dunia digital, paikem, pembelajaran yang aktif, komunikatif, ya, informatif, dan menyenangkan. Oke, selanjutnya. Oke, sudah habis ya. Ya. Mungkin ada sedikit yang perlu saya sampaikan ya. Peran orang tua dalam mementingkan anak adalah pengawasan. Pengawasan sangat penting karena harus memperkenalkan kita di era digital ini ya, memperkenalkan anak-anak kepada gadget, kemudian teknologi-teknologi yang lainnya yang seharusnya itu belum ya. Mungkin karena sekarang era dunia digital sudah berkembang, tapi harus perlu kita awasi dengan sangat-sangat baik untuk generasi-generasi yang akan datang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ido atas penyampaian materinya. Jadi memang harus penting banget nih ya untuk kita semuanya memahami saat ini harus memanfaatkan literasi digital ya. Baik itu tenaga pendidik ataupun siswa-siswi semuanya yang saat ini sedang sangat aktif-aktifnya beradaptasi dengan teknologi karena kondisi pandemi seperti sekarang ini. Oke, baik, kita lanjut ke narasumber kita yang keempat. Ini juga gak kalah penting ya, karena kita akan membahas tentang bahaya pornografi bagi perkembangan otak anak. Nah, ini juga penting banget. Kenapa? Karena kita tahu saat ini banyak adik-adik kita yang sudah menggunakan handphone, dan mestinya takutnya kan kita khawatirnya kita adalah membuka situs-situs atau tidak sengaja melihat konten-konten yang belum selayaknya mereka lihat. Ini akan langsung dibahas oleh narasumber kita yang keempat, yaitu ada Mas Irfa Cahyawan Eskom selaku pegiat sosial. Langsung saja kepada Mas Irfa, kami persilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas waktunya, dan terima kasih juga untuk panitia penyelenggara dalam acara ini. Oke, perkenalkan, nama saya Irfa Cahyawan. Tanggal lahir saya 15 Juli 1999, jenis kelamin saya laki-laki, alamat di Jalan Sultan Agung nomor 51 Sepang Jaya, Waya Halim, Bandar Lampung. Agama Islam, nomor HP 085836837751, email irfacahya15@gmail.com, status belum nikah. Terakhir pendidikan 2017 sampai sekarang, alhamdulillah baru lulus di perguruan tinggi Institut Matematika dan Bisnis Dharma Jaya Lampung. Oke. Kali ini saya akan membawakan tema tentang bahaya pornografi bagi perkembangan otak anak. Oke, next.
Pornografi adalah gambaran tubuh manusia atau perilaku seksual ya, seksual secara terbuka dengan tujuan membangkitkan birahi atau gairah seksual. Pornografi juga dapat menggunakan berbagai media ya, diantaranya ada foto, ada bisa lisan juga, ukiran ataupun gambar, termasuk animasi dan suara seperti misalnya suara orang yang bernapas, tersengal-sengal gitu ya. Film porno menggabungkan gambar yang bergerak ataupun bisa dibilang teks erotik ya yang diucapkan dan atau suara-suara elektrik lainnya. Sementara majalah juga seringkali menghubungkan foto dan teks tertulis tersebut. Oke, next. Penyebaran pornografi juga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pornografi artinya penggambaran tingkah laku ya secara erotis ya dengan lukisan ataupun tulisan untuk membangkitkan nafsu atau birahi. Bahkan yang kedua juga bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu gitu, birahi dalam seks. Makanya bahaya benar gitu pornografi ini di kalangan remaja ya. Pornografi juga di internet juga berarti suatu tulisan atau gambar tingkah laku secara erotis di internet dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsi birahi. Oke, next. Nah, makanya banyak orang yang mencari status dewasa ya, yang mencari situs dewasa ya dengan menggunakan bantuan mesin. Dijelaskan narasumber kita, narasumber pertama, kedua, ketiga itu sudah jelas ya untuk terkait mesin pencarian. Makanya sebanyak 83,48% orang yang menggunakan mesin pencarian di Google itu dibuat oleh Sergey Brin. Dengan Larry itu di bawahnya menyusul Yahoo, Yandex, dan Bing. Next. Nah, dampak pornografi tersebut secara psikologis ya, pornografi membawa beberapa dampak, antaranya timbulnya sikap dan perilaku antisosial. Nah, selain itu juga kaum pria menjadi lebih agresif ya terhadap kaum perempuan yang akan menimbulkan kecenderungan yang lebih tinggi pada penggunaan kekerasan sebagai bagian dari seks. Oke, next. Nah, kita lihat dari dampak sosial. Dapat disebutkan beberapa contoh, misalkan meningkatnya tindak kriminal di bidang seksual, ya, baik kuantitas maupun sejenisnya. Misalnya sekarang kekerasan sodomi, contoh sodomi mulai menonjol nih lagi nih dalam masyarakat, atau semakin meningkatnya kekerasan seksual dalam rumah tangga. Contoh lain juga ada ialah eksplorasi seksual untuk kepentingan ekonomi yang semakin marak dan cenderung dianggap sebagai bisnis yang paling menguntungkan, bisa dibilang mucikari. Oke, next. Next. Oke. Bagaimana cara mengantisipasi? Tuh, cara pertama yaitu bagaimana cara mengantisipasi permasalahan tentang penyalahgunaan situs porno yang kini sudah banyak digunakan dan bagaimana banyak jalan keluar untuk masalah situs porno. Berarti seperti pengaturan proxy atau teknik proxy dan penggunaan aplikasi front brokers itu. Yang kedua, teknik proxy di komputer kita juga bisa mengatur dengan sebuah alamat proxy agar kita bisa menyaring situs-situs porno. Dengan ini pada saat kita membuka internet, kita dapat juga membatasi hal-hal yang berbau pornografi di internet. Atau selain dengan cara ini juga ada berbagai aplikasi, diantaranya adalah proxy Twitter, anti-porn, dan lain sebagainya. Makanya untuk anak muda ya, jangan sembarangan untuk mendownload aplikasi apalagi yang berbau dengan seks. Oke, next. Nah, untuk ketiga itu mengatasi pornografi di internet adalah dengan aplikasi Porn Brokers. Aplikasi Porn Brokers ini adalah salah satu aplikasi komputer ya yang berfungsi untuk menyaring atau memilah situs-situs yang terdapat porno aksi dan pornografi lainnya. Di sini kita juga bisa memblok situs-situs yang yang bisa dibilang tidak layak dilihat lah dengan mendownload, ataupun bagi yang belum punya dan menginstal di komputer kita atau di komputer yang akan kita install, maka kita dapat menyaring situs yang berbau porno tersebut. Makanya buat anak muda agar lebih berhati-hati lagi lah, kalau bisa ya jangan gitu. Oke, next.
Oke, terima kasih. Mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan terkait pornografi karena di narasumber pertama, kedua, ketiga itu sudah cukup jelas ya untuk masalah mesin pencarian dan lain sebagainya. Mungkin kalau emang ada yang bertanya, silahkan. Oke, terima kasih moderator. Baik, terima kasih Mas Irfa atas penyampaian materinya. Jadi beberapa hal yang sangat penting tentang penyebab anak-anak bisa terpapar pornografi biasanya karena tidak sengaja dan dampaknya tadi banyak banget ya. Salah satunya bisa merusak otak, itu bahaya banget. Pastinya juga bisa membuat sulit konsentrasi dan juga fokus jadi gampang hilang, dan pastinya berbahayanya kalau sudah terkena paparan pornografi adalah membuat anak kecanduan pornografi. Baik, thank you Mas Irfa atas penyampaian materinya. Kita tadi telah dengarkan bersama-sama 4 narasumber yang luar biasa menyampaikan materinya, dan pastinya kita juga harus dengarkan nih kira-kira dari 4 narasumber tadi kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pertemuan kita pada hari ini. Dan langsung saja kita akan dengarkan key opinion leader kita untuk memberikan sedikit summary dari pertemuan kita pada hari ini. Langsung saja kita sambut pada KOL kita, yaitu Mas Ferry Beat. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Halo semua, Kabik pun. Oke, luar biasa ya. Terima kasih untuk Pak Jokowi telah membuat kegiatan ini. Memang webinar ini diperlukan banget ya untuk penerus bangsa. Terima kasih untuk para narasumber, untuk panitia, dan terima kasih untuk 269 partisipan yang ada di webinar ini. Perkenalkan, nama saya Ferry Beat, saya seorang beatboxer dan influencer. Terima kasih nih untuk Mas Isan juga nih, luar biasa ya Mas. Beri tepuk tangan dulu dong Mas. Oi. Oh, aduh. Baik. Sekarang memang sudah saatnya memang kita sadar betul bahwa keamanan digital itu adalah sesuatu yang memang menjadi aset yang paling berharga, karena big data ini tidak ada yang 100% security gitu ya, aman di dunia digital. Makanya kita posting, ketika kita upload itu memang harus benar-benar berpikir ya, karena ketika sudah upload, contohnya misalkan yang baru vaksin tiba-tiba posting, wah alhamdulillah saya sudah sudah vaksin, terus diposting di sosial medianya, di Facebook, di Instagram gitu ya, atau di WA, tiba-tiba ada yang mengcapture. Nah, itu bisa disalahgunakan sama orang. Lalu terkait dengan keamanan, ini sering terjadi juga pembobolan m-banking. Kita lagi melakukan m-banking nih, transaksi gitu ya secara online. Tiba-tiba menggunakan wifi publik, entah itu di kafe, di resto, atau di taman, dimanapun. Nah, wifi publik ini bisa juga itu digunakan oleh hacker untuk meretas sebuah device atau gadget. Nah, ini juga banyak terjadi juga. Lalu teman-teman juga jangan suka share terkait dengan foto pribadi atau terkait dengan data-data pribadi, baik KTP, SIM, atau terkait dengan apapun yang sifatnya pribadi. Memang kadang-kadang sih kok alasannya mungkin iseng gitu ya, atau ini hati-hati juga teman-teman, kalau misalkan ada yang ngeprank temennya tiba-tiba menjadi bumerang buat kita, ini juga berbahaya juga. Nah, mohon sekiranya teman-teman semua harap berhati-hati ya dalam melakukan aktivitas digital. Lalu tadi ya saya menyoroti terkait dengan e-learning. Nah, ini saya sepakat juga, ketika memang banyak guru-guru sudah bisa berkolaborasi antara peserta didik dan pendidik, itu akan terjadi sebuah kolaborasi yang memang diharapkan oleh kita sebagai masyarakat yang memang melek digital ini untuk memaksimalkan teknologi ini untuk belajar. Nah, ini coba kita introspeksi diri, baik saya secara pribadi walaupun secara teman-teman yang ada di webinar ini. Apakah sudah kita melakukan pembelajaran yang maksimal menggunakan device kita, entah kita search di YouTube atau kita maksimalkan gadget kita untuk e-learning. Nah, ini coba dipahami betul. Nah, ini juga diperlukan peran orang tua juga dan guru nih. Orang tua dan guru ini adalah sebagai pembimbing gitu. Jadi ketika memang ada penyimpangan dalam penggunaan
gadget, ya kan, berlebihan menggunakan handphone untuk game. Nah, ini pun akan menjadi menjadi masalah gitu ya. Nah, ini memang kita sebagai generasi yang saya ini umur udah 29 nih gitu ya. 100 tahun lagi ini teman-teman nih yang akan lanjutin nih di sini yang mungkin usianya masih di bawah 20 ya. Teman-teman nih sudah harus benar-benar hati-hati karena ketika sudah posting buat konten negatif itu akan, kita nggak tahu ya, maksudnya ada orang yang capture atau mendownload lalu memposting ulang, akan berdampaknya itu 5, 10, 20 dan sampai mungkin kitanya sudah tidak ada di dunia ini tapi postingannya masih ada. Nah, itu akan menjadi keburukan yang terus ditonton orang. Nah, ini juga harus dipikir-pikir betul ketika kita sudah posting. Lalu kaitan dengan pornografi, menyoroti ini, memang banyak sekali memang sudah upaya dari pemerintah terkait dengan ini. Ada internet positif, ada macam-macam, memang dari provider juga memblok beberapa website, tetapi memang ini balik lagi ke user ya. Baik, ketika handphonenya sudah pintar, apakah orangnya sudah pintar? Nah, ini sudah pakai smartphone, sudah jadi smart people belum? Nah, ini memang menjadi pertanyaan besar dan menjadi PR kita juga bersama terkait dengan ini. Nah, lalu terkait dengan upayanya seperti apa? Ketika kita memang punya energi positif ya, punya energi yang berlebihan, anak muda ini punya energi berlebihan, Mas Isan. Jadi ini harus dialirkan dengan konten-konten positif. Dengan cara gimana? Membuat konten-konten positif di sosial media itu bahkan menjadi solusi. Kenapa? Ketika dia sudah difokuskan untuk meng-create sesuatu yang positif, insya Allah kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya negatif itu tidak terfikir. Karena dia sibuk bikin konten kan. Nah, kebetulan saya juga bikin konten di sosial media, bisa diakses. Nah, sesuai nama saya Ferrybit, saya dibikin konten juga di Instagram, lalu bisa cek juga di YouTube. Terkait dengan konten saya ada di Kumpul Komunitas. Sukses terus semua. Ayo kita cerdas dalam bersosial media. Jangan lupa saring dulu ya sebelum sharing. Saya Ferrybit, thank you. Thank you semua. Thank you semua. Wah, luar biasa sekali ya. Thank you Mas Ferry. Wah, keren banget ya. Nah, buat teman-teman lagi-lagi kita di sharing tadi kita bisa ambil poin yaitu kita bisa memanfaatkan media sosial kita untuk hal-hal yang sangat positif. Tadi pun Kak Ferry punya banyak ini ya tempat untuk berkreasi, berinovasi sesuatu hal yang positif. Ada di Instagramnya Ferrybit, ada juga di YouTube channelnya. Boleh teman-teman yang kepo, penasaran, boleh langsung dicek aja. Kira-kira kontennya seperti apa? Kali aja teman-teman juga bisa ikutin kan? Nah, nantinya bisa berkarya bersama. Oke, baik. Sekali lagi saya ingin minta tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh KOL serta seluruh narasumber serta KOL kita pada siang hari ini. Keren-keren banget pastinya. Dan saya sangat terkejut ya hari ini bertahan hingga sore hari ini 267 partisipan pada Zoom meeting kali ini. Oke, dan sangat antusias sekali, banyak banget pertanyaan yang masuk untuk kita semuanya di sini. Langsung saja saya akan bacakan satu persatu pertanyaannya. Oke, kita mulai dari narasumber kita yang pertama, mungkin ya untuk Ibu Suraya. Pertanyaan untuk Ibu Suraya dari Arifur Rahman. Pertanyaannya adalah, semakin berkembangnya zaman, maka semakin berkembang juga teknologi. Contohnya mesin pencarian. Saya ingin bertanya Bu, apakah jika kita menggunakan sebuah mesin pencarian data, saya ulangi, apakah jika kita menggunakan sebuah mesin pencarian, data pribadi kita akan aman? Karena jika kita mengunduh aplikasi mesin pencarian, banyak izin yang diminta untuk bisa mengakses aplikasi tersebut. Salah satunya adalah izin untuk mengakses kontak, lokasi, penyimpanan, dan lainnya. Jika memang aman, adakah Bu bukti yang kuat agar kita mempercayai data kita aman di dalam aplikasi tersebut? Boleh bantu dijawab, Bu? Oke, terima kasih. Pertanyaannya menarik. Saya baca banyak banget pertanyaan sebenarnya. Banyak banget, Bu. Antusiasnya luar biasa. Keren nih pesertanya. Nah, biasanya tuh kan setiap mesin pencari itu dia ada rule.
Nah, itu yang pertama. Coba pelajari dulu role-nya. Dan kemudian saya pernah coba begini ya. Kadang-kadang ketika dia minta allow, misalnya boleh ambil foto, boleh. Saya bilang enggak bisa kita akses. Ya kan? Nggak bisa akses. Jadi kalau ditanya sejauh mana tuh benar-benar 100% nggak bisa menjamin, nggak bisa jamin 100%. Bahkan pernah walaupun mungkin bukan dari web tersebut, contoh Google dulu ya, pencurian data. Dia hanya bisa melakukan apa? Membayar ganti rugi, tapi kan datanya tetap sudah dicuri. Cuman memang perlindungan keamanan tuh situs-situs besar seperti itu luar biasa. Bagus banget memang ya. Nah, ingat nggak misalnya kayak Facebook dulu ya, itu malah kemana menjual data. Tetapi kalau misalnya mesin pencari yang profesional, dia punya aturan yang sangat ketat. Nah, yang ada kemungkinan pernah bocor dulu. Saya baca beberapa kasus yang sampai dibawa ke pengadilan, hanya dia kemudian hanya bisa membayar ganti rugi, tapi datanya tetap sudah bocor. Tapi kalau dihitung itu jumlahnya memang tidak terlalu banyak. Jadi pesan yang pertama harus dicek webnya. Kita sedang membuka mesin pencari menggunakan mesin pencari apa yang seperti apa. Nah, ini yang harus clear banget dan karena juga kemudian sekarang juga ada web yang tidak mesin pencari yang tidak bisa dipercaya, kemudian dia melakukan proses penipuan. Tapi kalau model-model yang sebesar kayak Google itu nggak sembarangan banget, walaupun seperti saya bilang tidak bisa menjamin 100%. Nah, lebih terprotek. Nah, jadi pelajari dulu, dia biasanya ada tulisan apa namanya. Contoh aja Google Chrome, dia akan tulis apa saja aturan yang privasi. Jadi kita klik privasi, jadi dia akan di situ ada aturan-aturan real yang bisa dibaca. Nah, ikutin, pelajari itu dulu. Nah, dan biasanya kalau sudah diprotek jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Suraya atas jawabannya. Jadi memang harus dicek and recheck dulu Bu ya, khususnya dibaca dulu tuh terkait persetujuan yang diminta. Nah, itu perlu dan juga jangan asal menggunakan mesin pencari, dicek dulu sudah yang profesional yang mana, yang kita percaya yang mana. Karena semakin terpercaya mesin pencarinya nanti, insya Allah kalaupun ada apa-apa bisa bertanggung jawab akan data kita. Oke, thank you Bu Suraya atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kita ke Ibu Rofika ya. Pertanyaannya dari Iman Dwi Putra. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi anak yang sudah sangat kecanduan akan media sosial secara berlebihan sehingga anak tersebut lupa nih Bu akan indahnya dunia luar sehingga kurang dalam berkomunikasi dan bersosialisasi karena sudah apa-apa serba digital. Kira-kira melihat kondisi seperti ini apa tanggapan Ibu? Boleh bantu dijawab nih Bu Revika. Oke, terima kasih Mas Ihsan. Pertanyaan yang sangat baik sekali ya, kepedulian kita kepada generasi muda, generasi penerus yang masih saat ini masih anak-anak. Maka kita harus betul-betul memberikan pendidikan yang terbaik. Apabila belum boleh untuk memegang handphone, jangan dibelikan. Dan tentunya ketika dia mengakses beberapa konten, maka harus ada pendamping dari orang tuanya. Karena kalau tidak ada pendamping akan berbahaya. Kemudian kalau sudah kecanduan, maka yang pertama kali yang harus dilakukan adalah orang tua harus memberi teladan. Karena kalau orang tuanya juga sibuk untuk selalu menggunakan HP terus dari mulai akan tidur sampai bangun tidur lagi tidak pernah lepas dari handphonenya, bahkan anaknya tidak diperhatikan, itu kan justru akan merugikan sang anak sendiri gitu. Jadi seharusnya orang tua juga memberikan teladan yang baik dalam menggunakan sosial medianya. Kemudian yang kedua, ajak anak dengan kegiatan-kegiatan yang nyata, rekreasi di beberapa tempat yang sudah dibuka tentunya dengan protap kesehatan, sehingga anak juga lebih asik dengan kegiatan yang ada di luar dan bersosialisasi dengan keluarganya, dengan orang tuanya,
yang selalu mengajak komunikasi kepada anaknya agar anak tidak jauh juga dari orang tuanya. Karena kalau sudah kecanduan itu akan repot sekali, apalagi kalau sudah besar anaknya. Maka ketika masih kecil harus selalu mendapatkan pendampingan dan perhatian dari orang tuanya, karena anak itu usia anak juga tidak akan bisa kembali lagi, yang terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan proses yang dilaluinya. Demikian Mas Ihsan jawaban saya. Terima kasih atas pertanyaannya yang baik. Baik, terima kasih Bu Rofika atas jawabannya. Ya, jadi lagi-lagi dari sedini mungkin kalau anak memang belum harus menggunakan handphone, kita harus batasi penggunaannya Bu ya, Ya. agar tidak kecanduan. Kalau udah terlanjur kecanduan gimana? Tadi kita dengarkan jawabannya bahwa orang-orang terdekat, orang tua, kakak, adik, siapapun itu harus menjadi teladan yang baik agar penggunaannya bisa terkontrol, dan juga yuk ajak aktivitas yang baru agar dia bisa memalingkan sedikit media sosialnya atau dunia digitalnya ke dunia nyata. Baik, thank you Bu Rafika atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, ini untuk Bapak Ido ya. Pertanyaannya dari Erika. Pertanyaannya adalah, sebagai contoh di era COVID sekarang, anak-anak diharuskan untuk menggunakan Zoom atau WhatsApp untuk berkomunikasi, yang bahkan anak-anak kurang mengerti pelajaran tersebut. Jika diberi tugas, ia hanya mengakses di Google untuk mencari jawabannya, sehingga tidak membuat anak-anak berpikir secara logika atau kritis seperti di sekolah. Dan bahkan setelah itu anak-anak bermain game online. Nah, bagaimana tanggapan bijak Bapak ketika melihat masalah seperti ini yang saat ini terjadi? Boleh bantu dijawab nih, Pak Ido? Terima kasih Pak Ihsan. Jadi memang pembelajaran yang saat ini kita alami kurang efektif ya. Tapi akan kita akselerasikan dan kita komunikasikan dengan bagaimana caranya anak-anak pembelajarannya itu tidak monoton gitu. Maka dilakukan pembelajaran WA ya, melalui WA dan juga Zoom ya. Nah, untuk pembelajaran dari WA dan Zoom itu perlu ada yang namanya sosialisasi terlebih dahulu dari guru kepada murid serta koordinasi kepada orang tua tentang pemakaian serta fungsinya. Nah, nanti ada bimbingan dari guru dan juga orang tua. Kemudian setelah selesai kita akan apa ya bahasanya itu meningkatkan apa tadi, lupa tadi saya pertanyaannya tadi. Jadi kurang lebih untuk ini Pak, kondisinya jadi anak-anak kan saat ini belajar di rumah semuanya dan Ya, harus menggunakan Zoom, tidak diawasi secara langsung oleh guru-gurunya. Nah, menurut Erika, pembelajaran seperti itu memudahkan anak-anak serba mengakses Google, Pak, tanpa dia oke. memberikan pendapatnya sendiri. Nah, melihat kondisi seperti ini, kira-kira menurut Bapak seperti apa? Iya, tadi sudah saya jelaskan ya, perlu ada pembampingan dan pemahaman kepada anak-anak tentang batasan-batasan dalam mencari ataupun men-searching pembelajaran ya. Nah, maka dari itu ada yang namanya program penggunaan gawai 2 jam ya. Jadi anak-anak hanya diperbolehkan menggunakan gawai 2 jam itu di luar dari kegiatan belajar, dan itu memang diharuskan untuk anak-anak bagaimana agar apa? Agar anak-anak ini bisa terkontrol dalam pembelajaran. Apalagi setelah adanya COVID-19 ini ya, orang tua pasti pada kerja semua dan anak-anak pada sibuk di rumah. Bagaimana cara kita mengontrolnya? Kita terus memberikan pemahaman-pemahaman serta masukan-masukan. Ataupun mungkin kalau misalkan ada yang lain, kita akan memberikan punishment-punishment kepada anak-anak agar sekiranya itu bisa memberikan efek jera kepada anak-anak yang sekiranya dia mengakses konten-konten yang kurang baik dan kurang bermanfaat untuknya. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Ido atas jawabannya. Jadi memang harus didampingi ya Pak ya untuk proses Iya. pembelajaran di rumahnya agar bisa terpantau penggunaan dari gadget ataupun aplikasi lainnya yang digunakan untuk pembelajaran. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya untuk Mas Irfa ya. Mas Irfa, apakah masih standby di Zoom ini? Oke, siap. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat untuk Mas Irfa dari Cahya Khairun Nisa.
Pertanyaannya adalah bagaimana kita mengantisipasi terhadap anak kita agar jauh dari pornografi? Apakah kita berikan batasan mereka di dunia digital? Kadang-kadang anak kita juga sering terkecoh pada pornografi yang dibungkus oleh iming-iming games. Bagaimana Pak Irfa kira-kira jawabannya, boleh dibantu? Boleh di-unmute Pak Irfa, mohon izin ataupun dinyalakan kameranya. Oke, baik. Silakan Pak Irfa. Oke, izin jawab ya Kak. Siap. Salah satunya adalah orang tua sih Kak, untuk mendampingi anaknya gitu, untuk mengajak mereka berkomunikasi. Jadi orang tua itu harus lebih welcome, untuk terbuka gitu, ataupun untuk mengadakan dialog-dialog serta sharing gitu bersama anak-anak mereka ketika ada waktu luang gitu. Terus yang kedua itu buatlah agenda atau aktivitas positif di luar ya, lebih banyak gitu, untuk kayak kita berolahraga, berolahraga ataupun dan lain sebagainya. Karena hal tersebut itu dilakukan untuk mengalihkan perhatian anak-anak gitu dari paparan situs-situs pornografi yang ada di Indonesia sekarang khususnya. Mungkin itu sih Kak, lebih ke orang tua. Oke, baik, thank you Mas Irfa atas jawabannya. Jadi kurang lebih memberikan pendampingan juga ya atau edukasi ya Kak ya selama penggunaan handphonenya agar terjauh dari pornografi. Oke, baik, thank you Mas Irfa atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih ya, ini untuk Mas Ferry Beat. Pertanyaannya dari Rizky Ananda. Pertanyaannya adalah, apakah sebuah postingan lama dapat menimbulkan jejak digital kita buruk? Karena yang saya pernah dengar ketika kita melamar pekerjaan, tak sedikit HRD perusahaan tersebut mengecek laman sosial media kita yang dulu-dulu. Boleh bantu dijawab nih Mas Ferry? Ini perlu ditanya balik dulu, postingan apa dulu yang dia posting. Belum tentu kan postingannya buruk. Kalau Ya, postingan alo alay kan belum tentu buruk ya. ya tergantung seperti apa, alaynya menurut siapa kan. Betul, Jadi betul. begini, memang kalau terkait contoh misalkan ada ini kasus, misalkan dia buat postingannya misalkan terkait Status. dengan ini, di postingannya joget-joget gitu ya. Padahal joget-jogetnya terlalu seksi, misalkan ini perempuan ya, perempuan si A ini seksi gitu ya, dan seksi, terus dia mau melamar atau mau masuk sekolah pramugari gitu ya. Nah itu juga akan menjadi bahan pertimbangan, makanya biasanya perlu ada konsultasi dulu ke orang-orang yang lebih paham lah untuk bimbingan ya. Makanya terkait dengan datanya itu memang kita nggak pernah tahu itu ya, datanya itu udah ada yang kalau sudah diposting kan udah milik publik gitu ya. Jangan marah ketika di-repost sama orang. Nah ini pun kenapa saya tadi juga sampaikan berkomentar harus saring dulu sebelum sharing, karena ketika sudah ada di ruang digital itu sudah menjadi publik ya kan. Saya belum bisa menemukan search engine yang benar-benar pure aman. Menurut saya sih belum ada sampai saat ini ya. Mungkin di manage bisa, tetapi kalau benar-benar dihapus 100% ya nggak bisa. Nah ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk HRD atau siapapun pimpinan atau apa, atau mungkin kita pernah melakukan korupsi di apa, kita cari namanya misalkan si A ini gitu, terus ternyata sudah melakukan korupsi. Nah Indonesia juga termasuk negara yang memang terlalu banyak request ke Google terkait dengan berita-berita yang tanda kutip negatif. Jadi artinya bisa dihapus, bisa, tapi itu dengan proses yang panjang. Nah ini terkait dengan data ini memang kita sebagai apa ya, sekarang masyarakat yang cerdas memang harus posting yang baik, berperilaku di dunia nyata juga harus baik ya kan. Ya karena masa depan kita yang menentukan kita juga gitu ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih Mas Isan. Oke, thank you Mas Ferry atas jawabannya. Jadi memang kita harus sadar ya sebelum memposting Mas ya. Kalau memang itu udah tahu buruk, jangan diposting. Karena kenapa tadi kalau udah kita posting,
itu udah jadi konsumsi publik. Bebas mereka mau repost lagi, mau share kemana-mana lagi. Dan apesnya kalau misalnya itu konten yang negatif dan udah ke-repost kemana-mana, kita bingung tuh mau nyetopinnya gimana. Makanya kita balik konsepnya mendingan kita posting yang positif aja. Jadi kalau itu yang di-share, maka citra kita juga yang baik-baiknya yang akan dikenal oleh orang-orang di luar sana. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk semuanya. Sekali lagi saya izin minta tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh narasumber serta KOL kita pada hari ini. Keren-keren banget. Dan buat teman-teman semua pastinya 265 orang masih setia standby di sini untuk mendengarkan materi yang luar biasa pada hari ini. Dan sebelum ditutup saya juga izin mengingatkan untuk rekan-rekan semua, nanti jika sudah ada link post test di chat box, silakan langsung diisi ya. Karena nanti setelah diisi rekan-rekan akan langsung mendapatkan e-sertifikat pastinya untuk kegiatan kita pada hari ini. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini, saya akan mengajak rekan-rekan semua untuk berfoto bersama dengan narasumber serta KOL pada hari ini. Boleh yuk, mohon izin semuanya yang bisa dinyalakan kameranya, boleh dinyalakan kameranya. Nah, kita mau lihat nih wajah-wajah ceria dan bahagia yang sangat antusias sekali dalam mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Wah, yuk boleh, monggo. Buat rekan-rekan semua kita tunggu dulu deh sejenak ya untuk dinyalakan videonya semuanya. Karena luar biasa sekali ini ya. Ini sore-sore 266 orang yang bertahan pada hari ini. Keren Iya. banget antusiasnya teman-teman semua nih. Keren. Yang lagi Oke, di baik. studio, mana nih kameranya nih? Ya, mana nih teman-teman studio nih? Yuk, boleh. Kita biar tahu nih ya. Nah, wih di. Udah nyala ya. Ada abang kita nih, co-host. Masya Allah. Oh, ternyata ini ya tim-tim belakang layar kita yang setia standby menemani kita dari pagi, mungkin mereka ya nggak nonstop dari pagi hingga sore hari nanti. Untung nggak ada sesi malam, Mas. Kalau ada sesi malam mungkin kita lanjut sampai malam hari. Oke, baik. Semuanya saya izin boleh hitungan ketiga berikan senyum terbaiknya dan ditahan dulu, kita akan foto bersama. 1, 2, 3 boleh kasih senyum terbaiknya, tahan dulu boleh. Oke. Oke, baik, sekali lagi gaya kedua saya mau gaya bebasnya, boleh ya? Yo, saya mau lihat gaya bebasnya untuk dari rekan-rekan semua nih, gimana nih? Yo, boleh, siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi yang terakhir boleh sama-sama dikompakkan ya gerakannya bentuk L seperti ini. Salam literasi digital Indonesia. Siap, 1, 2, 3, tahan. Oke, baiklah untuk rekan-rekan semua, boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua pada sore hari ini. Keren banget semuanya, dan saya juga infokan untuk semuanya bagi 10 penanya terpilih yang tadi telah bertanya, yang tadi semua banyak banget pertanyaannya ya. Nanti akan dipilih 10 penanya terpilih dan nanti akan langsung dihubungi oleh rekan-rekan dari panitia untuk diproses hadiahnya. Jadi harap bersabar saja untuk menunggu dihubungi oleh teman-teman panitia. Baiklah, sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada narasumber kita serta KOL dari Ibu Suraya, terima kasih. Ibu Rofikatul, terima kasih. Bapak Ido, Mas Irfa dan Mas Ferry, thank you, dan pastinya untuk semuanya yang bergabung di Zoom meeting kali ini. Dan saya izin mewakili seluruh tim yang bertugas pada hari ini. Sama sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan, perbuatan ataupun pelaksanaan. Sampai berjumpa kembali dalam acara Kominfo selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital Indonesia. Thank you semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit semua. Thank you. Ibu Suraya, Mas Ferry, thank you. thank you Mas Isan, thank you semua. Sampai ketemu lagi semuanya.